datang di channel engineering bersama saya Rahmat. Di materi kali ini kita akan membahas tentang analisis gangguan tidak simetris. Untuk analisis gangguan simetris ini pada umumnya terjadi pada gangguan satu fasa, gangguan satu fasa ke tanah, gangguan dua fasa, dan gangguan dua fasa ke tanah. Untuk gangguan simetris kita sudah bahas di materi sebelumnya, yaitu analisis gangguan simetris atau gangguan tiga fasa. Baik, di pengantar kita akan bahas mengenai tipe-tipe gangguan. Jadi ada 4 tipe gangguan secara umum. Pertama, gangguan satu fasa ke tanah, dan ini yang paling banyak ya. Ini berdasarkan statistik gangguan sistem di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Itu satu fasa ke tanah menempati posisi paling tinggi sebesar 65%, kemudian dua fasa ke tanah ini sebesar 20%, kemudian gangguan fasa-fasa 10%, dan gangguan tiga fasa 5%. Berdasarkan penyebab gangguannya bisa diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam 4 juga. Pertama, petir, ini yang paling banyak 60%, kemudian pohon 30%, dan peralatan 5%, dan relay 5%. Untuk gangguan fasa tidak seimbang ini, umumnya gangguan yang terjadi adalah gangguan yang tidak seimbang atau gangguan tidak simetris. Gangguan tidak simetris ini dapat diklasifikasikan ke dalam gangguan paralel dan gangguan seri. Di mana gangguan paralel ini bisa gangguan fasa ke tanah, gangguan antar fasa, dan gangguan dua fasa ke tanah. Sementara gangguan seri ini bisa seperti rangkaian terbuka satu fasa, rangkaian terbuka dua fasa. Dan untuk fasa ke tanah, fasa-fasa dan dua fasa ke tanah ini penyebabnya pertama bisa karena kegagalan isolasi, kedua bisa karena sambaran petir dan over voltage atau tegangan lebih, dan ketiga kerusakan mekanis. Ini biasa didapatkan di sumber-sumber pembangkit ya, baik generator maupun motor. Kemudian untuk rangkaian terbuka atau gangguan seri, ini penyebabnya bisa karena pertama konduktor putus, kemudian malah operasi CB triple atau 3 penggerak. Ini salah satu contohnya bisa disebabkan karena kegagalan relay pull diskrepansi di internal PMT, sehingga pada saat terjadi gangguan satu fasa dan gagal reclose, ini fasa yang PMT yang sudah terbuka karena diteripkan oleh relay tadi karena gagal reclose dan tidak bisa trip 3 fasa karena kegagalan atau kesalahan dari atau anomali dari delay pull diskrepansi di internal PMT-nya. Jadi, selama gangguan fasa tidak seimbang tadi, sistem menjadi tidak simetris. Untuk gangguan fasa tidak seimbang ini, pertama dianalisa dengan menggunakan pertama komponen simetris, kedua jaringan urutan ekuivalen dari sistem tenaga, kemudian hubungan jaringan urutan yang sesuai dengan jenis gangguan. Baik, kita masuk di komponen simetris. Jika terdapat N-1 set sistem N fasa seimbang dari fasor, masing-masing set mempunyai urutan fasa yang berbeda, dan satu set urutan fasa 0 atau fasor dengan arah yang sama. Berikut, misalkan 5 fasa, 5 fasor ya, 5 fasor. Ada 5 fasa misalkan. Jadi 5 fasa ini VA,
VB, VC, VD, dan netral. Jadi ada 4 fasa, 1 netral. Kemudian masing-masing fasa ini dibentuk oleh atau terdiri atas set pertama, urutan fasa A, kemudian urutan pertama ya, set pertama, kemudian set kedua, kemudian set ketiga, set keempat, sampai dengan set Kn. Demikian pula fasa B, dari B1 sampai B4 sampai Bn, dan seterusnya. Berikut kita gambarkan jika kita mempunyai 5 fasor seimbang ya, 5 fasa seimbang, itu terdiri atas 5 fasor seimbang, yang dimana set pertama fasor seimbang ini adalah terpisah sejauh theta antara VA1 dan VB1. VB1 ke VC1 juga terpisah sejauh theta. VC1 ke VD1 juga terpisah sebesar theta. D1 ke E1 terpisah sejauh theta. E1 ke A1, VA1 terpisah sejauh theta. Jadi ada 5 fasor. Kemudian untuk set kedua ini dari VA2 ke VB2 ini terpisah sejauh 2 theta. Oke. Kemudian B ke C juga terpisah sejauh 2 theta. C ke D terpisah sejauh 2 theta. D ke E terpisah sejauh 2 theta. E ke A terakhir putarannya terpisah sejauh 2 theta. Ini set keduanya. Set ketiganya adalah dari VA3 terpisah sejauh 3 theta ke VB3. Jadi untuk VA3 dan VB3 ini terpisah sejauh 3 theta. VA, VB3, kemudian VC3 juga sejauh 3 theta, terpisah sejauh 3 theta. 1 2 3. VC-nya di sini, VD juga terpisah sejauh 3 theta di sini. Dan D ke E terpisah sejauh 3 theta di sini, dan kembali ke A. E ke A terpisah sejauh 1 2 3 theta. Kemudian set keempat dari VA ke VB terpisah sejauh 4 theta. 1 2 3 4. VB ke VC terpisah sejauh 4 theta. 1 2 3 4. C ke D terpisah sejauh 4 theta. 1 2 3 4. Dan D ke A terpisah sejauh 4 theta. Dan selanjutnya adalah set kelima. Dari fasor ini adalah kita sebut dengan urutan 0, di mana urutan 0 ini tidak memiliki beda sudut antar fasornya dan semuanya searah. Ini kalau kita berbicara sistem 5 fasa pada saat terjadi ketidakseimbangan atau terjadi gangguan tidak simetris. Nah, selanjutnya bagaimana dengan sistem yang secara umum kita kenal sistem 3 fasa? Pada prinsipnya sama saja. Ada terdiri atas 3 fasor, 3 set fasor, dan kita kenal biasa dengan set urutan positif, kemudian urutan negatif, dan urutan 0. Baik, kita masuk. Untuk sistem 3 fasa tidak seimbang, ini contohnya adalah tegangan. Saya memiliki, kalau satu putaran fasor ini adalah 360 derajat, berarti untuk 3 fasor kita bagi dengan jarak yang seimbang. Artinya setiap fasa tadi terpisah sejauh 120 derajat. Oke, set pertama atau yang kita kenal di 3 fasa atau sistem 3 fasa kita kenal dengan urutan positif. VA1 ke VB1 terpisah sejauh 120 derajat. VB1 ke VC1 terpisah sejauh 120 derajat. VC1 ke VD1 terpisah sejauh 120 derajat. Untuk urutan negatif adalah
dari VA ke VB terpisah sejauh 100 atau 240 derajat. VA ke VB itu terpisah 240 derajat. VB ke VC terpisah sejauh 240 derajat. Ini set kedua dari fasor seimbangnya. Tahu di sistem 3 fasa kita kenal dengan urutan positif, urutan negatif, dan urutan terakhir adalah urutan 0. Kenapa disebut urutan 0? Karena ketiga fasor ini tidak memiliki beda sudut fasa seperti di urutan positif dan urutan negatif. Oke, sistem 3 fasa tidak seimbang ini seperti yang kita kenal, tadi saya sudah jelaskan di awal, terdiri atas urutan positif, urutan negatif, dan urutan 0 ya. Dan jika sebuah fasa itu terdiri atas komponen urutan positif dijumlahkan dengan komponen urutan negatif dan dijumlahkan dengan komponen urutan 0. Seperti yang sudah dijelaskan di materi pertama, kapan sih komponen urutan negatif dan komponen urutan 0 ini muncul di besaran listrik? Jadi munculnya komponen urutan negatif dan komponen urutan 0 ini pada saat terjadi gangguan satu fasa dan gangguan dua fasa. Gangguan satu fasa ke tanah dan gangguan dua fasa ke tanah untuk memunculkan arus urutan 0. Untuk memunculkan arus urutan negatif, nah ini tidak mesti ke tanah, tapi pada saat terjadi gangguan dua fasa itu pasti akan muncul arus urutan komponen urutan negatif, baik itu arus maupun tegangan. Seperti ini contoh, kita memiliki fasor dari tegangan fasa A, fasa B, dan fasa C, di mana fasa A ini terdiri atas tegangan urutan positif fasa A ditambah dengan tegangan urutan negatif fasa A dan tegangan urutan 0 fasa A. VB ini terdiri atas tegangan urutan negatif fasa B, urutan positif fasa B, ditambah dengan tegangan urutan negatif fasa B dan ditambah dengan tegangan urutan 0 fasa B. Dan fasa C sama, terdiri atas tegangan urutan positif fasa C ditambah dengan tegangan urutan negatif fasa C dan tegangan urutan negatif tegangan urutan 0. Jadi untuk mencari VB1 ini rumusnya adalah A pangkat 2 atau 1 sudut 240 derajat dikali dengan VA1. Kenapa dikali dengan A pangkat 2 atau 240 derajat? Karena fasor A ini akan berputar mengikuti putaran jarum jam ya. Mengikuti putaran jarum jam itu terpisah sejauh 240 derajat. Jadi VA1 ke VB1 ini itu terpisah sejauh harus berputar sejauh 240 derajat untuk mendapatkan ini, untuk berada di posisi ini. Maka VB1 rumusnya adalah A pangkat 2 VA1 dan VC1 rumusnya adalah A kali VA1 atau 1 sudut 120 derajat ini 120 derajat dikali dengan VA1. Kemudian penjumlahnya adalah komponen urutan negatifnya, di mana masing-masing komponen urutan negatif untuk fasa B adalah 120 derajat atau diwakilkan dengan operator A di sini dalam hal ini dikali dengan VA2 dan VC2 itu 1 sudut 240 derajat atau dituliskan A pangkat 2 dikali dengan VA2. Dan terakhir komponen urutan 0 yaitu VA0 sama dengan VB0 sama dengan VC0. Tidak ada beda sudut fasa antar ketiga fasor urutan 0 masing-masing fasa. Meskipun fasanya tidak seimbang seperti ini, tetapi komponen urutannya itu seimbang di masing-masing fasanya. Meskipun
besarnya as, misal urutan positif, urutan negatif, dan urutan 0 ini berbeda-beda, tetapi komponen ini di tiap fasa masing-masing nilainya sama. Untuk mengkonversi dari nilai fasa ke komponen urutan, itu seperti rumus yang kita sudah ketahui tadi, VA itu merupakan tegangan fasa A, tegangan urutan positif fasa A dijumlahkan dengan tegangan urutan negatif fasa A dan tegangan urutan 0 fasa A. Kemudian VB itu adalah VB1, VB2 tambah VB0. Kita konversi ke VA1 semua. Jadi VB ini adalah A pangkat 2 VA1 tambah A VA2 tambah VA0. Di slide sebelumnya kita sudah bahas kenapa A pangkat 2 dan menjadi kenapa VB1 menjadi A pangkat 2 VA1, VB2 menjadi A VA2 dan VA0. Ini di slide sebelumnya sudah kita bahas, sudah kita sebutkan tadi alasannya. Kemudian sama dengan tegangan fasa C terdiri atas urutan positif fasa C, urutan negatif fasa C, dan tegangan urutan 0 fasa C, yang kalau kita konversi ke VA1 semua maka menjadi A VA1 tambah A pangkat 2 VA2 dan VA0. Berikut jika kita memiliki komponen, jika kita gambarkan komponen-komponen urutan tadi untuk membentuk sebuah fasor, maka urutannya seperti ini: VA1 dijumlahkan dengan VA2 dijumlahkan dengan VA0, maka resultan VA adalah seperti ini. Jadi VA merupakan penjumlahan antara VA1 plus VA2 plus VA0. Ini merupakan penjumlahan vektor. Kemudian untuk fasa B terdiri atas VB1 urutan positif fasa B, kemudian ditambah dengan urutan negatif fasa B dan komponen urutan 0 fasa B, dan resultannya adalah dari titik ini ke titik ini, dari titik 0 ke titik VB0. Kita sebut dengan vektor fasa B. Dan VC1, VC2, ini urutan positif, urutan negatif, dan urutan 0, dan resultannya adalah ini. Sehingga kalau kita mengkonversi dari VA1, kalau kita mengkonversi dari nilai fasa ke komponen urutan, maka akan menjadi VA1 merupakan rumusnya adalah sepertiga dari VA ditambah dengan AVB ditambah A pangkat 2 VC, VA2 komponen urutan negatifnya sama dengan sepertiga dari VA dijumlahkan dengan A pangkat 2 VB atau 1 sudut 240 derajat VB dan 1 sudut 120 VC. Dan untuk urutan 0, tegangan urutan 0 itu merupakan sepertiga dari VA tambah VB tambah VC. Seperti ini, VA dijumlahkan dengan VB, jumlahkan dengan VC, resultannya adalah VA0, VA0, VA0 atau 3 VA0. Karena masing-masing sepertiga ya. Kemudian kalau kita konversi dari nilai fasa ke komponen urutan, maka cara pertama adalah menjumlahkan VA, VB dan VC secara vektor, di mana masing-masing adalah VA merupakan rumusnya seperti ini: urutan positif, urutan negatif, dan urutan 0. VB, karena kita tadi telah mengganti VB itu menjadi VA1 semua, jadi A pangkat 2 VA1 tambah A VA2 dan VA0. Dan VC adalah A VA1 tambah A pangkat 2 VA2 tambah VA0. Kemudian ini kita jumlahkan secara vektor. Jadi kenapa ini? Karena masing-masing 1, 2, 3 ini adalah 3 VA0 sini. Kenapa ini 0? Karena 1 ditambah A pangkat 2 ditambah dengan A itu sama dengan 0.
1 ditambah A pangkat 2 itu sama dengan 0. Sehingga VA0 seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, rumusnya adalah sepertiga dari VA tambah VB tambah VC. Seperti ini. Berikutnya, kita akan menambahkan A dengan A pangkat 2 di sini. Kita akan jumlahkan A, kita akan kalikan dengan A dan A pangkat 2. Untuk VB dikalikan dengan A, untuk VC dikalikan dengan A pangkat 2. Sehingga masing-masing di sini untuk VA masih sama. Pertama masih sama. Namun VB akan ada perubahan. Yang tadinya A pangkat 2, karena dikalikan dengan A pangkat 2 lagi, maka akan menjadi seperti ini. Menjadi 1 ya. Kemudian ini akan menjadi A pangkat 2, karena A dikalikan dengan A. Jadi A pangkat 2. Dan sini jadi A VA0. Dan kemudian fasa C karena kita kalikan dengan A pangkat 2. Jadi A pangkat 2 VAC. A pangkat 2 VC sama dengan ini karena kita sudah kalikan dengan A pangkat 2. Maka ini menjadi A menjadi VA1. Menjadi VA1. Menjadi tinggal 1 ya. Kemudian A-nya menjadi A karena A pangkat 2 dikali A pangkat 2 menjadi A. Dan A pangkat 2 VA0. Kita jumlahkan secara vektor sehingga pada kali ini 1 tambah A pangkat 2 tambah A sama dengan 0, 1 tambah A pangkat 2 sama dengan 0, tersisa 3 VA1. Oke, VA tambah, ini harusnya ada A dan A pangkat 2, 3 VA1, sehingga VA1 menjadi sepertiga dari VA, tambah A VB, tambah A pangkat 2 VC. Seperti ini. Kemudian untuk mencari komponen urutan negatifnya, kita akan balik yang tadinya VB dikali dengan A, maka kali ini VB kita kalikan dengan A pangkat 2. Ya, VA sama dengan masih sama kalau VA. VB-nya kita kalikan dengan A pangkat 2, sehingga tadi persamaan awalnya akan berubah. Sehingga menjadi A VA1 tambah VA2 tambah A pangkat 2 VA0. Untuk AVC-nya, menjadi A pangkat 2 VA1 tambah VA2 tambah A VA0. Seperti yang kita ketahui dari awal tadi, 1 tambah A pangkat 2 tambah A sama dengan 0. Sehingga pada perjumlahan ini, yang berubah menjadi 0 adalah VA1 dan VA0. Sehingga pada persamaan terakhir ini kita yang dijumlahkan adalah VA2-nya. Kita jumlahkan secara vektor, VA ditambah A pangkat 2 VB ditambah dengan A VC sama dengan 3 VA2 1, 2, 3. Ada 3 VA2, sehingga untuk mencari VA2 itu sama dengan sepertiga dari VA tambah A pangkat 2 VB tambah A VC. Berikut resume dari mata pelajaran awal ini untuk komponen simetris, di mana VA rumusnya adalah VA1 tambah VA2 tambah VA0, VB adalah A pangkat 2 VA1 ditambah A VA2 tambah VA0, VC sama dengan A VA1 dan ditambah A pangkat 2 VA2 ditambah VA0. Kemudian untuk komponen urutan nolnya sama dengan sepertiga dikali dengan VA tambah VB tambah VC, VA2 sepertiga dikali dengan VA tambah A pangkat 2 VB ditambah dengan AVC, dan VA1 sama dengan sepertiga kali VA tambah A VB dan tambah A pangkat 2 VC. Untuk perhitungan mencari arus sama dengan tegangan, nggak ada perbedaan untuk komponen simetrisnya. Kemudian untuk mencari arus residual atau arus netral,
jika kita punya 3 fasa dengan besaran arus tiap fasa sama, maka di sini arus netral tidak akan ada yang mengalir, tidak akan ada yang tidak seimbang, sehingga arus urutan nolnya tidak ada. Seperti ini, I1, IA tambah IB tambah IC, karena besarnya semua sama maka menjadi 3 I0, dimana arus netral ini sama dengan 0 jika pertama beban seimbang, kemudian gangguan 3 fasa dan gangguan 2 fasa. Ini yang perlu diingat, pada saat terjadi gangguan 3 fasa tidak ada arus netral, seharusnya tidak ada arus netral karena secara perhitungan tidak ada arus netral di sana. Kemudian gangguan 2 fasa juga sama, pada saat terjadi gangguan 2 fasa, ini gangguannya tidak menyebabkan munculnya arus netral atau arus residu. Sebaliknya, arus residual ini ada jika gangguannya adalah gangguan fasa ke tanah pertama, kedua gangguan 2 fasa ke tanah. Jadi arus netral ini akan muncul pada saat terjadi gangguan ke tanah pada intinya. Kemudian untuk mendeteksi gangguan ke tanah ini sebenarnya ada beberapa metode. Biasanya atau beberapa metode itu salah satunya adalah dengan menggunakan rangkaian trafo belitan open delta ya. Dengan trafo yang dirangkai dengan open delta seperti ini. Trafonya di belitan delta, dari sini di tapping dengan trafo sisi kita sebutnya sisi Y-nya ya untuk mendeteksi, kemudian di sisi sekundernya itu akan di belitan delta dan kemudian di open. Kemudian ini dipasang alat ukur. Tegangan residu ini kita anggap A tambah VB tambah VC sama dengan 3V0. Tegangan residu diukur dari open delta, bisa dari sini ya, atau broken delta belitan sekunder. Ini belitan sekunder yang kemudian di open dan kemudian di sini titik ukurnya ini. Tegangan residual ini sama dengan 0 pertama jika sistem tidak terganggu, kemudian gangguan 3 fasa dan gangguan 2 fasa. Sementara sebaliknya, tegangan residual atau tegangan netral ini ada jika pertama rangkaian terbuka pada sisi sumber tentunya, kemudian gangguan 1 fasa ke tanah dan gangguan 2 fasa ke tanah. Ini contoh perhitungannya. Kita diminta untuk menentukan besar nilai komponen urutan positif, urutan negatif, dan komponen urutan 0 untuk vektor fasa tidak seimbang. Berikut ini. Jadi ada vektor fasa yang tidak seimbang, di mana VA-nya sudut 0 derajat, VB-nya sudut 270 derajat ini ya, dan VC-nya 120 derajat. Kita lihat satu sudut 0 derajat, kemudian VB-nya adalah 1,5 sudut min 90 derajat atau sudut 270 derajat, dan VC-nya adalah 0,5 sudut 120 derajat. Di contoh ini kita diminta untuk menentukan masing-masing komponen urutan positif, urutan negatif, dan urutan 0 untuk vektor fasa tidak seimbang di tiap fasa ini. Jadi berapa besarnya urutan positif dan urutan negatif serta urutan 0-nya di fasa A, fasa B berapa, dan fasa C berapa. Baik, untuk mencari VA1, urutan positifnya adalah sepertiga VA tambah A VB tambah A pangkat 2 VC, sehingga rumusnya adalah sepertiga dikali, karena VA tadi 1 sudut 0 derajat, maka ini 1 ditambah dengan 1 sudut 120 derajat, kemudian dikali dengan 1,5 sudut min 90 derajat, tambah 1 sudut 240 derajat, kali 0,5 ke sudut 120 derajat. Hasilnya adalah VA1 ini adalah 0,965 sudut 15 derajat. Untuk VA2 sama dengan sepertiga dari VA tambah A pangkat 2 VB tambah A VC, sehingga karena VA-nya tadi rumusnya adalah 1 sudut 0 derajat,
ditambah dengan A pangkat 2 1 sudut 40 derajat dikali dengan VB nilainya 1,5 sudut min 90 derajat ditambah dengan AVC 1 sudut 120 derajat A nya kemudian dikali dengan VC nya 0,5 sudut 120 derajat. Hasilnya adalah 0,211 sudut 150 derajat. Sementara untuk mencari VA0 rumusnya adalah sepertiga dikali VA ditambah VB ditambah VC yang hasilnya adalah 0,434 sudut min 55 derajat. Sehingga dari hasil perhitungan tadi kita dapatkan VA2 nya tegangan urutan negatifnya itu besarnya adalah 0,211 sudut 150 derajat. Berikut 150 derajat dari tegangan ini, dari fasor yang ini. Kemudian fasa B-nya, fasor B2-nya adalah rumusnya A pangkat 2 VA2 ya. Untuk mencari VB itu adalah A pangkat 2 VA2 karena ini di soalnya tadi VB itu di sudut ini. Jadi untuk mencari VB2 itu adalah A VA2 dan VC2 A pangkat 2 VA2. Ini tegangan urutan negatif. Untuk urutan nolnya, karena tegangan urutan nol ini sama semua, maka di semua fasa tadi akan mengalir arus urutan nol dengan sudut min 55 derajat. Ya, demikian pula nanti di fasa B dan fasa C sama-sama min 55 derajat, per unitnya 0,434 PU. Sehingga kalau digambarkan komponen simetrisnya adalah VA1. Kalau tadi VA1 kita gambarkan ulang di sini ya, kita resum. VA1-nya di mana? VA1-nya itu ada di sini. Sudut 15 derajat VA1, V2-nya 0,211 ya. Oke, kita gambarkan VA1 15 derajat. Kemudian ini 120 tadi berapa nih? 150 derajat dan ini 150 derajat min 55 derajat. Resultannya adalah dari sini ke sini ketemulah arus fasa tegangan fasa datar ya 0 derajat. Kemudian fasa B, VB1 nya seperti ini, untuk urutan positifnya seperti ini, kemudian urutan negatifnya adalah seperti ini, dan urutan seperti ini, maka resultannya adalah di sini. Dan VC nya adalah ini, VC1 sebesar ini, VC2 nya sebesar ini, dan VC0 nya sebesar ini, maka resultannya adalah VC. Dan VA2 ini, VB2 nya yang ini, VC2 nya yang ini. Perlu diingat nilainya VC ini lumayan ini simetris ya, VA2, VB2 dan VC2 nilainya semua besar, sama besarnya dan terpisah masing-masing 120 derajat. Sekarang untuk VA0 nya, untuk urutan nolnya ini min 55 derajat. Ini contoh perhitungan 2. Kita diminta untuk menentukan nilai fasa IA, nilai fasa IB, dan nilai fasa IC dari komponen urutan. Di mana IA1-nya itu 0,6 sudut 0 derajat, IA2-nya itu min 0,4 sudut 0 derajat, dan IA0-nya itu min 0,2 sudut 0 derajat. Penyelesaiannya adalah untuk mencari IA itu rumusnya adalah IA1 tambah IA2 ditambah IA0, maka sama dengan 0. Untuk mencari IB itu rumusnya adalah A pangkat 2 IA1 tambah A IA2 dan IA0 dengan 0,6 sudut 240 derajat dikurang 0,4 sudut 120 derajat dikurang 0,2 sudut 0 derajat. Hasilnya adalah 0,91 sudut min 109 derajat. Untuk mencari IC, rumusnya adalah A IA1 tambah A pangkat 2 IA2 dan tambah IA0
sama dengan 0,6 sudut 120 derajat dikurang 0,4 sudut 240 derajat dikurang 0,2 sudut 0 derajat. Hasilnya adalah 0,91 sudut 109. Kita gambarkan. Bedanya adalah 109 derajat ke B, 109 derajat ke IC. Ini adalah urutan positif IA1, IB1, IC1, di mana fasornya seperti ini. Kita gambarkan terpisah sejauh 120 derajat. Urutan negatif yang berlawanan arah dengan urutan positif. Kalau arahnya VA1-nya ke sini, urutan positifnya ke 0 derajat, maka urutan negatifnya ke sudut 180 derajat. Demikian pula sebaliknya untuk urutan positif fasa B itu berada di sudut min 120 atau 240, maka kebalikannya adalah 60 derajat. Dan fasa C di sini sama halnya dengan urutan positif fasa C. Ini urutan 0, tidak ada beda sudut fasa antara komponen urutan ini. Untuk fasa BC seperti ini, dan komponen urutan. Jadi vektor tiap sistem 3 fasa bisa direpresentasikan sebagai jumlah dari 3 set vektor simetris. Karena komponen simetris ekuivalen itu adalah seperti ini, urutan positif, urutan negatif, dan urutan 0. Komponen simetris ekuivalen, beban seimbang, atau dengan 3 fasa. Jadi yang ada adalah komponen urutan positif saja. Urutan negatifnya tidak ada, 0. Dan urutan 0 juga 0. Untuk gangguan 2 fasa, ini adalah urutan positifnya sama dengan arus gangguan dibagi dengan akar 3. Untuk urutan negatif sama EF arus gangguan dibagi dengan akar 3, urutan 0-nya sama dengan 0. Untuk gangguan fasa ke tanah, fasa A atau fasa C, maka yang ada adalah urutan positifnya sama dengan arus gangguan dibagi dengan akar 3. Urutan negatifnya adalah sama dengan arus gangguan dibagi dengan akar 3, dan arus urutan 0-nya ini ada di sini pada saat gangguan fasa ke tanah, itu arus urutan 0-nya adalah arus gangguan dibagi dengan akar 3. Setelah belajar komponen simetris, selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu jaringan urutan. Jaringan urutan ini dapat ditunjukkan bahwa impedansi sistem adalah seimbang dari titik sumber pembangkit ke titik gangguan. Masing-masing urutan arus menyebabkan penurunan tegangan urutannya sendiri saja. Kemudian perhatikan setiap arus urutan yang mengalir dalam jaringan sendiri melalui impedansi urutannya sendiri saja, tanpa interkoneksi antar jaringan urutan sampai ke titik gangguan. Berikut tegangan dan arus tidak seimbang yang bekerja pada impedansi seimbang. IA mengalir di penghantar dengan impedansi ZS. IB mengalir di penghantar dengan impedansi ZS, dan IC mengalir di penghantar dengan impedansi ZS, di mana masing-masing kawat tadi, masing-masing penghantar memiliki impedansi mutual. Baik penghantar A ke penghantar B, impedansi mutualnya ada, B ke C impedansi mutual ada, dan ZM impedansi mutual di fasa A ke fasa C itu juga ada. Sehingga di sini ada tegangan VA, VB dan VC masing-masing. VA tegangannya berapa, VB berapa, dan VC berapa. Rumusnya adalah untuk mencari VA ini adalah IA dikali dengan ZS.
arus yang mengalir di sini, di penghantar ini memiliki impedansi. Berapa impedansinya, maka sebesar itulah VA-nya. Namun di sini ada impedansi mutual, sehingga kita tidak bisa abaikan di dalam konduktor ini, di dalam perhitungan sistem secara keseluruhan, yaitu dijumlahkan dengan arus fasa B dikali ZM, dijumlahkan arus fasa C dikali dengan ZM. Kemudian VB IA dikali dengan IA dikali dengan ZM, kemudian IB ini dikalikan dengan ZS ditambah dengan IC kali ZM. Kemudian VC ini adalah IA dikali ZM, kemudian IB dikali ZM ditambahkan dengan IC dikali ZS. Sehingga dalam bentuk matriks kita akan masukkan nilainya ini adalah VA, VB, VC, VA, VB, VC, IA, IB, IC, IA, IB, IC, IA, IB, IC, di mana masing-masing IA dikali ZS, IA dikali ZS, kemudian ditambah dengan IB dikali ZM, dijumlahkan dengan IC dikali ZM. Jadi fasa B, tegangan fasa B adalah ZM dikali IA dikali ZM, ditambah dengan IB dikali ZS, ditambah IC dikali ZM. Untuk VC, IA dikali ZM, kemudian IB dikali ZM, dan IC dikali ZS. Menyelesaikan fasor tegangan dan I dalam komponen simetris. Di sisi kiri tadi adalah untuk mencari VA, VB, dan VC ya. VA, VB, VC. Ini kita akan menyelesaikan fasor V dan I ke dalam komponen simetris. Sehingga sesuai dengan rumus yang kita sudah pelajari di komponen simetris tadi, di subbab sebelumnya, di slide sebelumnya, itu rumusnya V0 adalah VA sama dengan V0 tambah V1 tambah V2 seperti ini, kemudian V0 ditambah A pangkat 2 V1 ditambah A V2. Untuk VC rumusnya adalah V0 ditambah A V1 ditambah A pangkat 2 V2 sama dengan, masih sama, ZS sama dengan matriks sebelumnya, ZS, ZM, 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 ZS, ZM, 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 ZS dikali dengan komponen urutannya arus tadi. Ini adalah IA, IB, IC, itu rumusnya adalah I0 tambah I1 tambah I2. Kemudian IB itu rumusnya adalah I0 tambah A pangkat 2 I1 tambah AI2, dan IC sama dengan I0 tambah AI1 tambah A pangkat 2 I2. Kemudian kita kalikan dengan inverse A, kita memperoleh seperti ini. Hingga V0 seperti ini, sepertiga dikali dengan matriks komponen urutannya, dikali dengan impedansinya, dan dikali dengan komponen urutan dari arus. Sehingga kita sederhanakan seperti ini, ketemulah seperti ini. Jadi yang ada Z0, Z1, Z2. Matriks impedansi komponen simetris adalah matriks diagonal jika sistem simetris. Jaringan urutan tidak tergantung satu sama lain, dan tiga jaringan urutan yang terpisah satu sama lain akan saling berhubungan ketika kondisi tidak seimbang atau tidak simetris terjadi. Berikut impedansi urutan positif
rangkaian ekuivalen dari urutan fasa. Ini adalah fasa A, fasa B, dan fasa C, mana mengalir dari P ke Q, urutan positif. P1 ke Q1, ini adalah urutan positif. Kemudian urutan negatifnya adalah ada sumber sumber AE dan A pangkat 2E dikali dengan I untuk fasa A, fasa B AI, dan fasa C A pangkat 2I. Urutan nolnya seperti ini, harus ke tanah. Kemudian ini masing-masing fasa sebenarnya ada urutan nolnya, sehingga di sini dari 3I masing-masing sepertiga I, sepertiga I, sepertiga IA, sepertiga IA, sepertiga IB, sepertiga IC. Kemudian kembali ke tanah adalah 3I 0. Kemudian untuk jaringan urutan positif, negatif, dan 0, seperti ini kita menggambarkannya. Jika kita memiliki diagram urutan positif, pertama gambarkan mulai dengan titik netral. Pertama harus digambarkan titik netralnya. Kemudian semua generator dan netral terhubungnya. Semua generator ini terhubung ke N1. Termasuk semua sumber IMF generator ya, maksudnya. Tegangan fasa netral. Ketiga, jaringan impedansi. Impedansi urutan positif per fasa. Dan kemudian diagram berakhir pada titik gangguan F1. Jadi untuk menggambarkannya adalah netral, sumber, impedansi, dan titik gangguan. Contoh, jika kita punya sebuah sistem sederhana seperti ini, kita punya generator, kemudian transformator dan penghantar, kemudian gangguannya di penghantar, maka impedansinya adalah seperti ini. Kita menggambarkan N tadi ke E1, kita harus menggambarkan netralnya dulu, kemudian sumber generator, kemudian generator ini memiliki impedansi sumber atau reaktansi sumber, kita gambarkan setinggi 1 karena ini urutan positif. Kemudian trafonya ada impedansi urutan positif trafo dan impedansi urutan positif dari line transmisi. Kemudian arus yang mengalir adalah arus urutan positif ke titik gangguan F yang kita gambarkan dengan F1 yang kita tuliskan dengan titik gangguan urutan positifnya dan N1. Selanjutnya V1 adalah tegangan urutan positif fasa ke tanah pada titik gangguan. Tegangan urutan positif fasa ke tanah. Jadi tegangan satu fasa pada saat terjadi gangguan fasa ke tanah. Untuk I1-nya adalah arus urutan positif yang mengalir ke titik gangguan F1. Sehingga rumusnya adalah untuk mendapatkan tegangan urutan positif, itu rumusnya adalah S1 dikurangi dengan I1 dikali ZG1 ditambah ZP1 dan ditambah ZL1. Jadi sederhananya adalah E1 dikurangi dengan I1 dikali total impedansi ada di generator sampai dengan titik gangguan yang melewati trafo dan transmisi hingga ke titik gangguan. Untuk menggambarkan urutan negatif, ini diingat, negatif itu di urutan negatif tidak memiliki sumber. Pertama mulai dengan titik netral 2, N2. Kemudian semua generator dan netral terhubung ke N2. Tidak termasuk sumber IMF. Ini tidak termasuk sumber IMF. Dan tidak ada tegangan urutan negatif yang dibangkitkan. Jadi tidak ada sumber urutan negatif yang dibangkitkan. Jaringan impedansi urutan negatif per fasa. Ini impedansi, kita nanti memiliki besaran-besaran impedansi per fasa, besaran impedansi negatif urutan negatif per fasa. Kemudian diagram berakhir pada titik gangguan. Contohnya seperti ini. Kita diminta untuk menggambarkan diagram urutan negatif, diagram impedansi urutan negatif dari rangkaian ini pada saat terjadi gangguan di F. Maka yang perlu kita gambarkan adalah
Ingat, tidak ada tidak ada tegangan sumber di jaringan urutan negatif. Jadi kita langsung menggambarkan impedansi generatornya, impedansi urutan negatif generator tentunya, kemudian mengalir menemukan impedansi urutan negatif trafo dan impedansi urutan negatif dari penghantar, harus mengalir I2 sampai ke F2 dan terhubung ke N2, sehingga ini tegangannya ada. Tegangan itu adalah tegangan urutan fasa ke tanah pada titik gangguan. Kemudian untuk I2 adalah arus urutan negatif yang mengalir yang mengalir di dalam jaringan sini ke titik gangguan. Sehingga rumusnya adalah negatif I2 dikali dengan total impedansi dari generator trafo sampai dengan penghantar. Kemudian untuk urutan 0, urutan 0 ini nanti bergantung pada koneksi trafo tenaga yang terpasang di gardu induk tersebut ya. Untuk arus urutan 0 ini, untuk mengalir ke tiap fasa sistem harus ada koneksi keempat, yaitu koneksi netral atau koneksi ke tanah. Harus ada koneksi keempat atau koneksi ke tanah. Jadi tadi masing-masing mengalir di tiap fasa adalah IA0, IB0, dan IC0. Karena tadi rumusnya adalah sepertiga masing-masing fasa ini mengalir ke tanah tiga-tiganya, kemudian mengalir ke tiap fasa. Jadilah sepertiganya. Tapi pada saat itu titik netral ini akan mengalir tiga-tiga ini ketiga kalinya. Sehingga IA0 tambah IB0 tambah IC0 sama dengan 3I0 di sini. Jika ada resistansi pentanahan, tegangan urutan 0 antara N dan E dituliskan. Tegangan urutan 0 di sini tegangan urutan 0-nya adalah min 3 kali I0 dikali dengan R. Antara N dan E, antara netral dan E ini dan tanah itu ada tegangan. Tegangannya adalah min 3 kali I0 dikali R. Impedansi urutan 0 titik netral ke tanah itu Z0 sama dengan V0 dibagi dengan min I0 kali R sama dengan 3R. Karena ini ya, min 3I0 tadi, min 3I0 ini kemudian dikalikan dengan R lagi. Ini V0 nya sudah ada, jadi hasil akhirnya adalah 3R untuk mendapatkan impedansi Z0 ini. Kemudian untuk impedansi urutan 0 transformator seperti ini, kita ada fitur pembantu ya untuk memudahkan kita. Jadi masing-masing sisi ini punya switch sendiri, kita sebutnya dengan AB di masing-masing sisi. Jadi sisi primer misalkan di sini, sisi sekundernya misalkan di sini. Masing-masing ada switchnya. Seperti ini dari terminal primer melewati trafo, kemudian di sini tergantung nanti buletan delta atau Y ditanahkan atau enggak. Jadi kita nanti ada sebuah aturan ya, sebuah aturan dalam menentukan distribusi arus urutan 0 pada saat melewati transformator. Pada sisi transformator yang sesuai, ini untuk buletan bintang yang ditanahkan. Untuk buletan bintang yang ditanahkan, ini aturannya adalah tutup link A dan buka link B. Ini untuk buletan bintang ditanahkan. Jadi buletan trafo itu adalah buletan Y yang kemudian ditanahkan. Ingat, di sini harus tutup link A dan buka link B. Jadi arus nanti dari sini akan mengalir ke titik sini menuju trafo ya. Kemudian untuk buletan delta kita diminta untuk membuka link A
dan menutup link B. Demikian pula di sini ya, kita diminta membuka link A dan menutup link B. Ini untuk bulitan delta. Nanti untuk secara detail nanti di slide selanjutnya ya. Kemudian untuk bulitan delta, bulitan bintang yang di floating atau tidak ditanahkan, ini link A dan link B maupun sisi primer maupun sisi LV itu akan kita buka. Seperti ini untuk rangkaian ekuivalen urutan 0 trafo delta Y. Tidak ada urutan 0 di trafo pada sisi delta. Tidak ada arus urutan 0 yang mengalir di rangkaian ini, trafo ini. Sementara untuk bulitan Y-nya ini mengalir 3 I0 di sini. Di slide sebelumnya kita sudah jelaskan kenapa 3 I0, karena masing-masing ada arus di tiap fasa yang kemudian ke tanah. Di sini 3 I0 dan terbagi ke tiga-tiganya, tiap fasa. Sehingga diagram urutan 0 ekuivalen seperti berikut. Sisi delta dan sisi delta, sisi Y, delta Y. Mungkin detailnya seperti ini detailnya nanti. Jika kita memiliki transformator, YY, maka untuk menggambarkannya adalah tutup link A dan buka link B, tutup link A dan buka link B. Seperti itu. Kemudian untuk delta Y, untuk bulitan delta kita diminta untuk menutup link B dan membuka link A. Untuk bulitan Y kita diminta untuk menutup link A dan membuka link B. Seperti itu. Menutup link B, membuka link A untuk delta. Untuk Y, sisi Y-nya membuka link B dan menutup link A. Untuk sebaliknya, Y delta, untuk Y itu adalah menutup link A dan membuka link B. Delta adalah menutup link B, membuka link A. Sehingga untuk delta dibuka semua rangkaiannya, sehingga untuk bulitan delta ini tidak ada arus urutan 0 di dalam rangkaian pada saat terjadi gangguan. Berikut diagram satu garis suatu sistem. Ini generator, transformator, kemudian transmisi, kemudian pertanahan, kemudian ke tanah, gangguannya karena satu fasa ke tanah. Gimana kita menggambarkannya? Untuk komponen urutan 0-nya yang melewati trafo, sehingga ini kita bisa gambarkan karena ini di sisi sebelah kiri adalah bulitan delta, sehingga tidak ada arus urutan 0 yang mengalir dari generator sampai dengan transformator sisi HV. Yang mengalir arus urutan 0 hanya dari sisi LV yang bulitan Y ditanahkan mengalir ke titik gangguan. Sehingga tegangan urutan 0-nya sama dengan min I0 dikali dengan impedansi trafo urutan 0 ditambah dengan Z line urutan 0 dan 3 kali R-nya ya, R pertanahan. Berikut summary. Untuk urutan positif seperti ini, ada sumber, impedansi sumber generator, impedansi trafo dan impedansi line. Dan ada arus urutan positif, ada titik gangguan untuk mengalirnya arus urutan positif kita sebut dengan F1 dan N1. Kemudian urutan negatif, tidak ada sumber, dan gambarnya kita mulai dari impedansi sumber generator urutan negatif, dan impedansi trafo urutan negatif, dan impedansi line urutan negatif, kemudian ada arus urutan negatif dan tegangan urutan negatif. Ada F2 sebagai titik gangguan dan N2 sebagai netral titik gangguan. Kemudian untuk urutan 0, tergantung dari trafonya. Trafo kita di contoh tadi adalah delta Y, sehingga dari generator terputus sampai dengan HV trafo. Dan arus urutan 0-nya mengalir dari E0 N0 sampai kemudian melalui 3 RT ke trafo sisi yang ditanahkan, mengalir ke dalam rangkaian.
Kemudian interkoneksi jaringannya seperti berikut. Jadi pada saat terjadi gangguan hubung singkat satu fase ke tanah, semua diagram urutan positif, urutan negatif, dan urutan nol tadi kita interkoneksikan. Berikut contohnya. Anggap jaringan urutan ini adalah sebagai blok dengan terminal gangguan F dan N untuk koneksi eksternal. Jadi kita hubungkan, kita anggap ini ya, jaringan urutan positif tadi dari generator sampai dengan Z transmisi ya, Z line ya. Kemudian mengalir sini ke dalam sini, mengalir arus I1 ke F1. Kemudian untuk urutan negatif sama, ada perbedaan antara urutan positif dan jaringan urutan negatif ini adalah terletak di sumbernya ya, tidak ada tegangan sumber. Tapi sama untuk impedansi urutan negatif, impedansi trafo negatifnya, urutan negatifnya, dan impedansi transmisi urutan negatif. Nah, kemudian mengalir I2 ke titik gangguan F2. Dan I0, jaringan urutannya kita anggap dari tergantung belitan Y delta tadi, apakah belitannya delta atau Y. Kalau misalkan dia belitan Y, maka di situ akan mengalir arus urutan 0. Sehingga untuk setiap gangguan yang terjadi, terdapat 6 besaran yang harus diperhatikan pada titik gangguan: VB, VA, VB, VC, IA, IB, IC. Kemudian hubungan antara besaran ini tiap-tiap gangguan dapat dikonversi ke dalam suatu hubungan ekuivalen antara komponen urutan. Itu V1, V2, V0, I1, I2, dan I0. Untuk mendapatkan batasan-batasan sistem pada titik gangguan seperti ini, untuk gangguan fasa tanah pada fasa A. Untuk gangguan fasa tanah pada fasa A, kita anggap fasa A terjadi gangguan ke tanah. Terjadi gangguan fasa ke tanah, fasa A, maka pada saat itu adalah pada titik gangguan ini tegangannya itu sama dengan 0, tegangan fasa A nya sama dengan 0. Ini kita anggap untuk memudahkan perhitungan ya, VA nya sama dengan 0, VB nya ada, VC nya ada. Tapi untuk arusnya ada, tapi arus di fasa B tidak ada, dan fasa C tidak ada. Ingat ya, ini kita perlu ingat aturannya. Pada saat terjadi gangguan, tegangan di fasa yang terganggu tadi tidak ada atau turun, anggapannya tidak ada, tapi arusnya naik. Ya, tegangannya yang di fasa yang tidak terganggu tadi ada, tapi tidak ada arus gangguan di sini. Sehingga untuk menggambarkan komponen urutan positifnya seperti ini: positif, negatif, 0, kita interkoneksikan. Sehingga interkoneksinya seperti ini. Positif ini kemudian di seri dari positif mengalir ke bawah sini, mengalir urutan 0, kemudian mengalir di seri dia. Sehingga seperti ini. Pada titik gangguan tadi, persamaannya adalah V1 tambah V2 tambah V0 sama dengan 0. I0 nya adalah sepertiga IA, I1 nya adalah sepertiga IA, I2 nya adalah sepertiga IA. Karena ini contohnya adalah contoh fasa A yang terganggu. Kemudian I1 sama dengan I2 sama dengan I0 sama dengan sepertiga dari arus fasa A. Untuk menyelesaikannya ya jaringan urutan harus dihubung seri. Kemudian contoh gangguan fasa ke tanah, contohnya seperti ini. Saya punya generator, kita punya generator di sumber dengan 132 kV, 2000 MVA, di mana impedansi sumber urutan positifnya 8,7 ohm sama dengan impedansi urutan negatifnya 8,7 ohm. Kemudian transmisinya 10 ohm dan urutan positif dan negatifnya sama, jadi impedansi urutan nolnya beda, 35 ohm. Sehingga pada saat terjadi gangguan satu fasa ke tanah, fasa A, maka untuk menggambarkannya adalah seperti ini. Karena impedansi generatornya adalah 8,7 ohm untuk impedansi sumber 8,7 ohm, dan melewati impedansi transmisi ke titik gangguan sini ya.
Dia negatifnya sama tapi tanpa sumber, tanpa generator, tanpa E-nya, tapi ada dia memiliki impedansi sumber urutan negatif, melewati impedansi line urutan negatif sama dengan urutan positif, dan terakhir adalah melewati, karena ini ditanahkan di sini sumber, kemudian melewati impedansi ini urutan 0 8,5 8,7 juga, maaf, 8,7, melewati impedansi urutan 0-nya 35 ohm seperti ini, kemudian diinterkoneksikan di seri. Total impedansinya adalah 81,1 ohm, mana I1 sama dengan I2 sama dengan I0 sama dengan 132 kV dibagi dengan 1,732 dikali 81,1 ohm, sehingga sama dengan 940 ohm. IF-nya itu sama dengan IA sama dengan I1 tambah I2 tambah I0 sama dengan 3I0, 3 kali 940 ampere sama dengan arus gangguan di sini pada saat terjadi gangguan adalah sebesar 2820 ampere. Gangguan tanah dengan resistansi gangguan. Jadi gangguannya dengan memiliki R ya, misalkan ini misalkan tersentuh pohon ya, penghantarnya. Jadi pada titik gangguan ini VA-nya itu tidak nol lagi, tapi ada IA dikali dengan ZF. VA di sini sudah tidak nol lagi. Tadi pada saat terjadi gangguan ke tanah solid, di sini tidak ada, karena tidak ada R, maka atau tidak ada ZF ya, tidak ada Z gangguan, maka di sini V-nya 0 dia. Tapi pada saat ada impedansi di sini, dia tidak 0 lagi, tapi ada nilainya sebesar IA dikali ZF. VB dan VC-nya ada sama. Cuman di sisi A-nya, di fasa A-nya arusnya berapa? Ini ada nilainya. Fasa B dan fasa C tidak ada arus yang naik di sisi fasa B dan fasa C. Interkoneksinya seperti ini, masih sama interkoneksinya, cuma melewati 3 ZF. Sehingga rumusnya seperti ini. I1 tambah I2 tambah I0 sama dengan 0, dan V1 sama dengan V2 sama dengan V0 sama dengan 3I0 kali ZF. Untuk gangguan fasa, ini fasa BC, pada titik gangguan ini tentunya fasa A tegangannya ada, tapi fasa B sama dengan tegangan di fasa C. Sedangkan IA-nya sama dengan 0, tidak ada arus yang terganggu di sini, tidak ada arus kenaikan arus, dan IB tambah IC itu sama dengan 0 juga. Dari persamaan tadi, seperti ini penyelesaiannya, karena VB sama dengan VC, IA sama dengan 0, IB tambah IC sama dengan 0. Ini 0-nya adalah sepertiga kali IA tambah IB tambah IC sama dengan 0. Kemudian I0 sama dengan 0, I1 tambah I2 sama dengan 0, dan V1 sama dengan V2. Persamaannya seperti ini, terhubung paralel, dan urutan 0-nya tidak terhubung. Pada saat terjadi gangguan fasa-fasa, tidak ada komponen urutan 0 di dalam rangkaian. Sehingga di sini kita tidak gambarkan komponen urutan 0-nya. Tidak terhubung ya, maksudnya tidak terhubung. Yang terhubung paralel antara positif dan negatif. Urutan 0-nya tidak terhubung. Kemudian seperti ini, VA, EB, EC, terjadi gangguan fasa B sama C, sehingga untuk menggambarkan diagram impedansi urutan positif dan negatifnya seperti ini. Sumber melewati impedansi ini, titik gangguan, kemudian ini fasa B ya, fasa B. Karena negatif itu tidak ada fasa C-nya, tidak ada sumbernya, maka di sini tidak digambarkan sumbernya, namun melewati impedansi Z urutan negatif dan dihubung paralel netralnya. Fasa F ke F, netral ke netral, volt to volt, netral to netral.
Sehingga untuk membuat fasa-fasa kita asumsikan impedansi urutan positif sama dengan impedansi urutan negatif, di mana I1 sama dengan I2 sama dengan E per 2Z1 dan IA sama dengan 0 karena tidak ada I1 tambah I2 tambah I2 nya sama dengan 0. Seperti ini persamaannya IB dan IC. Sehingga untuk mencari arus gangguan fasa-fasa adalah 0,866 dikali dengan arus gangguan 3 fase.